Shalom, beloved. How are you today? I believe that God is keeping you and blessing you. Amen. Welcome to our service today. Let us just open up our hearts, prepare our hearts to meet with God. Yes. Because God is the answers of all aspects of all struggles Amen. in our life. Amen. Just close your eyes and call on His name. Draw into His presence today. His presence is what we need. Father God, I pray today as we come to you corporately together. We want to worship your name, lift up your name, glorify the name of Jesus. As we worship you, come and bless us. Come and be with us, Lord. Be enthroned upon our praises. Hallelujah. We need you. And as we worship you, touch us again, restore us again, heal us again, deliver us again, Lord. Our eyes are fixed on you, Jesus. We welcome you today. As always, we are ready to be more in your presence. Amen. In Jesus' mighty name. Hallelujah. Hallelujah. Jesus. We worship you. We honor you. Shekira la bakara la bakara la bakara. Jesus. Let's sing this together, beloved. Who is like you, Lord, in all the earth? Matchless love and beauty, endless world. Nothing in this world can satisfy. Jesus, you're the cup that won't run dry. Your presence is heaven to me. Your presence is heaven to me. Treasure of my heart and of my soul. In my weakness you are merciful. Redeemer of my past and present wrongs. You're the holder of my future days to come. Your presence is heaven to me. Your presence is heaven to me. Your presence, Lord. Your presence
The moment that I see you face to face, nothing in this world can satisfy. Jesus, you're the cup that won't run dry. Jesus, you're the cup. Jesus, you're the cup that won't run dry. Sing it again with all your heart. Jesus, you're the cup that won't run dry. Your presence is heaven to me. Your presence is heaven to me. Your presence, Lord Jesus. Your presence is heaven to me. Your presence is heaven to me. Oh Jesus, your presence is heaven to me. Oh Jesus, your presence is, sing it again, oh Jesus, your presence is heaven, oh Jesus, your presence is heaven to me, heaven to me. You are worthy of it all. You are worthy of it all. Jesus, for from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Sing it again. You are worthy. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are, for from you are all things, and to you are all things. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Hallelujah. Yeah, come on, clap your hands, brothers and sisters.
Let's just be thankful to God because He is good. He is mighty good. Oh, come on, clap your hands. Hallelujah. Jesus is good. Amen. Let's sing it. More than I could hold. More than I could hope or dream of, you have poured your favor on me. One day in the house of God is better than 1,000 days in the world. So blessed, I can't contain it. So much I gotta give it away. Your love taught me to live now. You are more than enough for me. Hallelujah. More than I could hope or dream of, you have poured your favor on me. One day in the house of God is better than 1,000 days in the world. So blessed, I can't contain it. So much I gotta give it away. Your love taught me to live now. You are more than enough for me. So blessed, I can't contain it. So much I gotta give it away. Your love taught me to live now. You are more than enough for me. You're more than enough, Jesus. Lift up your hands. Lord, you're more than enough for me. Sing it to the Lord now. Lord, you're more than enough for me. Lord, you're more than enough for me. Lord, you're more than enough for me. Come on, lift up your hands, sing it to the Lord. Lord, you're more than enough for me. Lord, you're more than enough for me. Sing it again, Lord, you're more than enough. Lord, you're more than enough for me. Amen. Lord, you're more than enough for me. So blessed, I can't contain it. So much I gotta give it away. Your love taught me to live now. You are more than enough for me. So blessed, I can't contain it. So much I gotta give it away. Your love taught me to live now. You are more than enough for me. You're more than enough. Sing hallelujah. Amen. You are so good, Lord, all the time. Amen. Amen. Now it is time for us to give our offering. But before we give our offering, let us pray. Father God, we thank you for your goodness, for your kindness, for your faithfulness, for your blessing upon us. It is so abundantly. And now we want to give back our love to you with our offering, and we want to give with a joyful heart because we know that you love us so much and we love you. Thank you, Lord Jesus, in the name of Jesus. Amen. Now, let us declare our offering. 1, 2, 3. When we bring our offering, we believe that the gates of heaven are open and the blessing of the Lord are poured out. I have a better business, job, and education, profit, bonus, and assets
will be multiplied. God will bring old and new customers to me. All bills will be paid off. I own a house on earth and in heaven, receiving gifts, surprises, and rewards. A soulmate will be given to those who are single. There is no barren person in our midst, and families living in harmony. All enemies, sickness, and loss will be rebuked from our lives, families, jobs, and our business. This is the time to give the offering. In the name of Jesus. Hallelujah. Amen. Let's just speak the name of Jesus over all our lives. Speak the name of Jesus over your situation, over your family, over your sickness and disease, over your finances. There is power, there is healing in the name of Jesus. Let's just declare it today. Declare that powerfully, the name of Jesus. Hallelujah. I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind, 'cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. I just want to speak the name of Jesus. Amen. Till every dark addiction starts to break, declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Sing it, beloved. I just wanna speak the name of Jesus over fear and all anxieties. To every soul held captive by depression, I speak Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Lift up your hands. Sing it to Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Sing it again. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Oh Jesus, break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Let's declare it, beloved. Let's shout the name of Jesus in the streets, in the mountain, in your family. Hallelujah. Hallelujah. I speak the name of Jesus. Oh, shout.
darkness over every enemy. Sing it. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. One more time, shout Jesus. Shout Jesus from the mountains, and Jesus in the streets. Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. One more time, shout Jesus. Shout Jesus from the mountains, and Jesus in the streets. Jesus in the darkness over every enemy. And Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Say your name. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like the fire. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like the fire. Jesus, I just wanna speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within His presence. I speak Jesus. I speak Jesus. Hallelujah. Kemarin saya menyampaikan tentang perumpamaan perjamuan kawin anak domba. Sekarang hari ini saya akan menjawab tentang banyaknya pertanyaan tentang perjamuan kawin anak domba itu sendiri. Mari kita membuka Wahyu pasal yang ke-19. Saya akan membaca ayat yang ke-7, 8, dan 9. Bagusnya dibaca ayat 1 sampai seterusnya. Saya akan membaca ayat ke-7. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Ayat 8, saudara, 1, 2, 3. Memakai apa? Kain lanan yang halus, lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Ayat yang ke-9. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar dan perkataan-perkataan dari Allah. Baik, saya akan memulai dengan, tidak ada di outline saudara, sebab ada pertanyaan. Kenapa sih Pak ada perjamuan kawin anak domba? Sebab gereja itu diumpamakan 5 ilustrasi gereja. Pertama, gereja diilustrasikan sebagai tubuh Kristus atau tubuhnya. Di dalam Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-23. Kemudian yang kedua, gereja juga dilukiskan sebagai kawanan domba Allah. Jadi kita ini kumpulan domba-dombanya Tuhan.
Kemudian Tuhan juga mengumpamakan gereja itu sebagai pasukan. Jadi saudara jangan heran kalau gereja melakukan peperangan. Oleh karena apa? Oleh karena memang gereja itu adalah pasukan. Ya, jadi kalau ada gereja yang menghancurkan pekerjaan setan, that's true, itu benar. Kenapa? Karena memang gereja diumpamakan oleh Kristus sebagai pasukan. Yang keempat, sebagai bangunan. Ada yang letakkan sebagai fondasi para rasul dan para nabi, dan batu penjurunya adalah Yesus Kristus, dan setiap orang membangun di atasnya masing-masing. Nah saudara, tetapi ada yang kelima, yang gereja itu, ingat ya, diumpamakan. Saudara bukan bangunan terus saudara itu bangunan betulan, bukan. Perumpamaan itu adalah sebuah gambaran. Supaya saudara dan saya mudah, oh kalau gitu, kalau memang tubuh adalah bangunan Allah, berarti setiap orang itu punya peran. Ada yang jadi bata, ada yang jadi batu, ada yang jadi lem, ada yang jadi jendela, begitu maksudnya. Tetapi ada bagian yang kelima, gereja itu diumpamakan sebagai mempelai. Saya sebut sebagai gambaran. Supaya apa? Sebab ada pertanyaan. Pak, kalau Yesus nanti akan pernikahan anak domba, kalau gerejanya itu kan banyak Pak mempelai perempuan. Kalau gitu Yesus poligami dong. Tuh ada yang bertanya begitu. Karena apa? Karena anak-anak yang masih SMP dan SMA. Hari ini saya akan menjawab banyak mengenai pertanyaan ini. Sehingga saudara bisa dapat gambaran bahwa ini adalah sebuah perumpamaan atau sebuah gambaran. Kalau Tuhan berkata kamu adalah bangunan Allah, bukan berarti saudara itu batu, tetapi ilustrasi sebagai batu, saudara bisa ngerti. Nah, baik. Sekarang dari Wahyu pasal 19 yang tadi baru kita cerita bahwa ada satu peristiwa yang belum pernah terjadi di bumi dan di surga. Wow. Ada satu peristiwa di mana belum pernah terjadi peristiwa di bumi dan di surga. Apa itu Pak? Perjamuan kawin anak domba. Penyembahan sudah terjadi di surga. Pujian sudah terjadi di bumi dan di surga. Apalagi? Semua sudah terjadi, hanya satu bagian saja yang belum pernah terjadi di bumi dan di surga, yakni perjamuan kawin anak domba. Jadi ini satu peristiwa yang gereja mesti menanti-nantikan dan gereja mesti aware dan sadar. Dan di dalam perjamuan kawin anak domba, mereka itu dikaruniakan. Dikaruniakan itu diberi pakaian lenan halus yang berkilau-kilauan dan dijelaskan putih dan bersih. Itu nanti saya akan jelaskan pelan-pelan. Saya mau menjelaskan terlebih dahulu. Seringkali Tuhan menggunakan, dia berbicara kepada setiap jemaatnya karena dia bicara kepada orang Yahudi waktu memberikan firman ini. So dia menggunakan tradisi Yahudi untuk menjelaskan. Saudara jangan heran kalau kenapa perumpamannya kok penabur. Karena pada waktu Yesus belum ada pabrik saudara. Jadi ada orang kenapa kok perumpamannya enggak artificial intelligence yang nggak ada waktu itu, sih. Nah, saya ingin menjelaskan sekarang. Pertanyaannya, kenapa sih Pak Tuhan Yesus sering menggunakan perumpamaan? Perumpamaan ini, sebab di dalam tradisi orang Yahudi ada 3 fase di dalam pernikahan. Ada 3 fase di dalam pernikahan ya. Pernikahan mereka ini tradisi Yahudi. Yang pertama adalah fase yang disebut dengan fase tunangan. Karena kenapa saya jelaskan ini supaya saudara mengerti. Ini ada di dalam, kalau saudara di dalam Matius pasal yang pertama ayat 11, maka orang tua mempelai laki-laki mereka datang kepada mempelai perempuan dan membayar mahar. Mahar itu adalah apa ya kalau di sini ya? Mas kawin ya, ada juga ya mahar. Dia di dalam tunangan ini dia membayar mahar. Membayar mahar atau membayar mas kawin ya.
Pak, kalau begitu ini bicara apa? Nanti pelan-pelan. Yang kedua, setelah 1 tahun dari masa tunangan, apa yang dilakukan oleh mempelai laki-laki? Dia akan bersama dengan rombongan, lalu kemudian dia akan berangkat beriringan bersama-sama dengan teman-temannya. Kalau mempelai laki-laki datang selalu bersama dengan, itu yang ditiru di Indonesia. Ada apa itu namanya? Pendamping ya? Hah? Basement. Orang-orang yang mendampingi itu di tradisinya, mereka pergi ke tempat wanita, mempelai wanita, dan mempelai wanita sedang menunggu kapan dijemput. Itu adalah tradisi arak-arakan atau iring-iringan. Saya nggak tahu nih iring-iringan ya, iringan atau arakan. Saya nggak tahu mana yang bahasa Indonesia yang lebih tepat. Iring-iringan atau arak-arakan ini mempelai pria menjemput mempelai pria menjemput mempelai wanita. Kita tulis kata menjemput, ini penting. Nah, ini terjadi, ini semua ada di dalam Alkitab. Kenapa? Karena tradisi ini yang diungkapkan di dalam mengajarkan. Sekarang yang ketiga, setelah tradisi itu, kemudian mereka menentukan hari di mana mereka, ini yang disebut menentukan hari di mana mereka mengalami atau melakukan pesta kawin. Sekarang perhatikan saya ke depan. Pak, bagaimana dengan gereja Tuhan? Tunangan di dalam tradisi Yahudi, sebenarnya ini adalah tunangan sama seperti kalau saudara melihat di dalam Matius pasal 1. Pada waktu itu Maria dan Yusuf sedang bertunangan, Matius pasal 1, tunangan. Lalu kemudian iring-iringan ini saudara juga sudah lihat. Ini waktu apa, Pak? Nanti pada waktu saudara di dalam perumpamaan Matius pasal 25. Di dalam Matius pasal 25 jelas sekali wanita menunggu. Saudara masih ingat tuh peristiwa gadis bodoh dan gadis yang bijaksana. Mereka menanti-nantikan kapan dijemput oleh sang mempelai. Peristiwa ini disebut rapture. Ini nanti sampai dengan pada waktu kita rapture. Nah, perkawinan anak domba ini di Wahyu pasal yang ke-19 yang tadi kita baca. Jadi ini saya menjelaskan ini supaya saudara punya gambaran kenapa di dalam pernikahan Yahudi kok ada iring-iringan. Karena dia punya 3 fase di dalam pesta kawin mereka. Nah, sekarang saya ingin masuk lebih dalam khususnya persiapan mengenai perjamuan. Pertanyaannya, siapa saja, Pak, yang bisa ikut dalam pesta kawin anak domba? Siapa saja yang bisa ikut pesta kawin anak domba? Yang pertama yang akan ikut pesta kawin anak domba adalah orang yang menguduskan diri dan mereka mengikuti rapture. Sekarang supaya cepat saya akan menjelaskan saudara. Siapa, Pak, yang boleh ikut dalam pesta kawin anak domba? Yaitu di ini, orang yang K1 kebangkitan Kristus, K2 adalah beberapa orang kudus dalam perjanjian lama dan perjanjian lama yang percaya kepada korban Yesus anak domba di waktu itu. Dia akan naik. Dan kemudian orang dalam perjanjian baru masuk di K3, yaitu orang yang menguduskan diri dan mereka masuk dalam pengangkatan. Itu yang bagian pertama. Siapa lagi yang akan masuk di dalam pesta kawin anak domba? Jadi K1, K2, K3, dan K4. Siapakah K4 ini? K4 adalah orang yang ketika yang lain rapture, kemudian dia belum sungguh-sungguh, lalu setelah itu dia berkata, aku mau sungguh-sungguh mengiring Tuhan, dan dia harus terpaksa mengalami aniaya, makanya disebut ada masa aniaya, dan dia tetap mempertahankan imannya, sekalipun disuruh menggunakan binatang, tanda binatang, dia tidak mau. Maka
Orang yang kedua ini adalah orang yang bebas atau mereka yang mati di masa aniaya dan dia mempertahankan imannya selama masa aniaya dan tetap setia kepada Tuhan, maka dia akan dipenggal kepalanya dan mati syahid. Di mana Pak dia? K5. K4. Jadi K1, K2, K3, K4 itu adalah kebangkitan, dua saksi Allah. K5 atau sama juga, K5 adalah orang-orang yang keluar dari aniaya. Jadi dua orang inilah yang akan bersama-sama dengan saudara. Saya sebut saudara sebab saya punya impian semua ikut rapture. Kenapa saya bisa bersama-sama dengan saudara? Sebab tidak ada kerinduan yang lain dari hidup saya melihat saudara semua nanti merayakan pesta kawin anak domba. Bukankah itu yang kita rindukan? Kita akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus selama-lamanya. Haleluya. Ada pertemuan di udara. Nyanyi ya, sebab ini saya pengen supaya saudara punya kerinduan. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya rindu ketemu di sana, jauh di udara. Sama-sama. Nyanyian yang terdengar dan belum Pernah didengar adalah kegirangan dan anak Allah yang pimpin kita pertemuan di udara. Saya tidak tahu di mana udaranya ya, apakah udara Israel atau udara BSD, saya tidak tahu. Baik, Olivia Benjamin dia berkata begini, don't let life bring you down. Jangan izinkan kehidupan ini membuat kamu turun. Remember that God give you a struggle to test your faith. Ingat ya, Tuhan itu memberikan keadaan yang sukar, yang sulit, yang membuat saudara bergumul. Tujuannya Tuhan adalah untuk menguji iman kita. Dan saudara, daripada masuk dalam aniaya besar, berat, saudara dan saya mesti masuk dalam rapture. Sade Andelaja dia berkata, only faith in God give us strength. Hanya iman kita kepada Tuhan yang memberikan kita kekuatan to endure and obtain the victory. Untuk kita bisa tahan dalam kesukaran dan memperoleh kemenangan. Nah, jadi dengan kata lain, tadi kalau saudara sudah mengerti hubungan, jadi kalau ada anak-anak yang masuk pertanyaan kepada saya, Pak, apakah Pak Gembala, apakah kalau Yesus kawin dengan banyak gereja atau banyak jemaat, bukankah dia poligami? Bukan, jelas ya. Karena ini adalah sebuah perumpamaan. Tapi kalau begitu apa sih maksudnya Yesus berkata diumpamakan seperti pesta kawin atau sebagai suami dan istri? Ini berbicara tentang level hubungan. Nah, saya ingin supaya saudara bisa lebih jelas. Ada 4 level hubungan Kristus dan gerejanya yang diumpamakan atau digambarkan, sekali lagi gambaran daripada hubungan Kristus dan gerejanya. Bukan hanya suami istri. Nomor 1, jemaat dilukiskan dirham dan Yesus diumpamakan pemiliknya. Pak, ini hubungan yang bagaimana? Ini hubungan yang sekalipun dirham ini hilang, ya, yang punya Alkitab tulis panggil dirham. Dia tidak pernah mau menjawab. Ini lukisan orang-orang yang sekalipun udah Tuhan panggil berulang kali, tapi dia tidak pernah memberikan respon. Hubungan ya, saudara, bukan kalau Yesus bilang kamu dirham dan pemiliknya, bukan jemaat dianggap dirham, bukan. Ini bicara tentang level hubungan. Saya harap anak-anakku yang bertanya, kalau kau masih di rumah, saya harap kau bisa ngerti ya. Bukan kamu dirham, bukan. Tapi diumpamakan dirham itu sekalipun Tuhan teriak-teriak, sekalipun Tuhan mengingatkan kamu, tapi kamu nggak pernah peduli sama sekali. Lukisan yang kedua dari gereja itu level yang kedua, hubungan antara Kristus dan gerejanya diumpamakan seperti domba dan gembala.
Naik sedikit. Apa bedanya Pak? Kalau dirham dipanggil dirham, dirham, dia diem aja. Tapi kalau gembala, kalau domba dan gembala, gembalanya cari domba, domba, dia diem. Tapi bedanya kalau malam hari, dia tidak tahu jalannya. Bedanya dirham diem, kalau domba dia akan berteriak, mbe, mbe. Mirip ya? Karena hampir tiap hari saya ngasih makan domba, jadi mirip-mirip lah. Waktu saya ngasih makan domba, saya ingat jemaat. Ini lukisan yang kedua. Ada jemaat kalau dalam keadaan susah baru ingat Tuhan. Tapi bukan di sini. Kalau di sini baik semua. Siap rapture masa cuman susah mendatang. Tapi Tuhan Yesus loh, bukan saya yang ngomong. Ini hubungan gembala sama domba. Kalau sesat baru dia mengembik, dan kemudian gembalanya nggak mungkin gini, biarin aja lah, biarin, biar mati. Enggak, walaupun 99 pulang, ini perumpamaan Tuhan. Dia pergi, lihat hubungannya nih, level hubungannya. Sekalipun kayak domba tapi tetap aja diambil. Dengarkan saya, banyak saudara bertanya, itu CNA ya Pak, udah sesat kemudian digendong, yang 99 jalan sendiri. 99 taat. Yang satu ini kenapa digendong? Karena waktu dia sesat, dia angkat lalu dipatahin bagian kakinya itu. Dipoklek bahasa Indonesianya. Waktu dipatahkan, lalu kemudian dia nggak bisa jalan, makanya ditaruh di sini. Nah, saudara yang sedang digendong, sometimes dipoklek dulu, bukan? Nah, saudara teriak-teriak. Dan kenapa harus dipatahkan? Supaya dia mulai tahu bahwa gembalanya itu sayang sama dia. Dia cium keringat gembalanya. Dia dengar suara gembalanya. Dia rasa cintanya dan kasihnya. Tuhan tuh kayak gitu. Itu lukisan. Lalu kemudian yang ketiga, hubungan apa Pak? Hubungan antara anak dan bapak. Ini dilukiskan sebenarnya anak yang hilang. Anak tuh ya, bedanya sama kambing apa Pak? Kalau kambing waktu sesat dia tidak pulang sendiri. Tapi kalau anak pulang sendiri, nggak usah dipanggil, nggak usah dengerin khotbah Pak Wiryo online, dia pulang sendiri. Dia datang sendiri. Kenapa? Sadar dia disayang oleh Tuhan. Tapi hubungan yang paling tinggi adalah hubungan suami dan istri. Ingat ya, di dalam hubungan ini, kalau suami dan istri tidak mungkin pulang ke rumah hanya waktu sesat. Saya tanya ibu-ibu, pulang setiap hari atau kalau hanya sesat saja? Hah? Setiap hari ya, kalau enggak suami enggak makan ya. Ini lukisan bahwa dia pengen saudara dan saya ini seperti layaknya punya hubungan dalam kedekatan, pengen bisa curhat, pengen bisa cerita, dan punya tanggung jawab. Jadi hubungan level ini adalah lebih kepada level keintiman yang paling tinggi. Dan Yohanes menyebutkan bahwa mempelai pria yang dimaksudkan adalah Yesus Kristus, dan saudara sebagai mempelai laki-laki. Nah, kenapa ini saya jelaskan kepada saudara? Supaya menjelang kedatangan Tuhan, saudara itu mempersiapkan diri. Kalau yang jadi embek, kalau sesat saja pulang, maka saudara mesti harus menaikkan level keintiman ini, sebab dia ingin hanya mereka yang siap masuk dalam pesta kawin anak domba, dialah yang akan masuk dalam pernikahan. 1 Korintus pasal 11 ayat yang kedua, Paulus menjelaskan dengan gamblang bahwa semua orang Kristen, semua saudara, semua orang percaya ditunangkan. Apa sih Pak artinya ditunangkan? Ingat ya, kalau saya berbicara tentang tunangan, maka saudara langsung bisa tahu keadaan ini. Kalau saudara berkata
saya berkata Alkitab jemaat ditunangkan, artinya saudara sudah dibayar lunas oleh Yesus. Tapi bukan mahar dengan emas dan perak, tapi maharnya atau mas kawinnya adalah darahnya yang mahal. Saudara dan saya bisa menjadi milik kepunyaan Tuhan karena Kristus rela. Dia rela dengan sukacita membayar maharnya. Nah, sekarang konsekuensinya. Perhatikan. Kalau saudara udah ditunangkan, berarti saudara sudah tidak anak-anak lagi. Bukan domba nih. Bukan domba, bukan dirham, bukan juga anak-anak. Tetapi sudah menjadi dewasa. Katakan bersama saya. Dan kalau sudah ditunangkan ada konsekuensinya enggak Pak? Ada. Saudara, waktu saya bertunangan dengan Ibu Flora, maka Ibu Flora itu tidak boleh melirik ke kanan dan ke kiri laki-laki lain. Betul apa betul? Saya juga begitu, enggak boleh lihat kanan, enggak boleh lihat kiri. Bukan berarti enggak boleh lihat orang yang caprak-naprak dong, bukan. Maksudnya tidak boleh lagi terpaku kepada yang lain. Pak, apa artinya dalam hidup kita? Dengarkan ini. Sejak saudara tahu kebenaran ini, saya harap saudara mulai tersingkap dan mengerti apa sebenarnya maksud tunangan. Tuhan tidak mau lagi ada yang di samping saudara, di samping Tuhan, kecuali Tuhan, tidak boleh ada yang ada di hati kita. Itu sebabnya, dengarkan, saya banyak melayani orang. Dan saya perlu cerita. Saya lihat banyak orang yang karena kedudukan dia tukarkan tunangannya, bayaran tunangannya hanya dengan kedudukan. Dan jangan heran, banyak orang yang akhirnya kembali lagi kepada Tuhan karena kedudukannya ini menjadi saingannya Tuhan. Dan tidak heran kalau kemudian saingannya itu dihancurkan Tuhan. Itu sebabnya saudara jangan pernah kedudukan, posisi menggeser Tuhan dalam hidup kita. Setuju saudara? Saya juga lihat ada banyak orang yang karena dia diberkati sampai dia punya aset yang banyak dan besar. Lalu kemudian dia menaruh keyakinannya seperti pemuda yang kaya itu datang kepada Yesus dan berkata, apa yang harus saya lakukan supaya saya memperoleh hidup yang kekal? Karena dia menaruh hatinya, kekuatannya kepada hartanya. Saya berdoa ke depan, sekalipun saudara diberkati, jangan pernah menaruh kekayaan berdampingan dengan Tuhan. Biarkan Tuhan satu-satunya menjadi Allah dalam hidup kita. Dia harus jadi Tuhan dan dia harus mendapatkan prioritas yang pertama dalam hidup kita, dan dia harus menjadi tempat yang paling utama. Yang percaya katakan amin. Saudara, kenapa sih Bapak jelaskan ini? Daripada saya konseling, banyak sekali orang yang sengsara oleh karena pekerjaannya, bisnisnya, kedudukannya, pangkatnya, sikat sama Tuhan karena mengganggu hubungan. Saya suka lihat. Dan daripada saya konseling orang-orang yang harus diambil, harus disikat, harus disingkirkan, yang mengganggu hubungan antara Tuhan dan saudara. Lebih baik saudara mengerti hari ini, Dia Allah yang cemburu. Dia Tuhan yang cemburu. Mari katakan bersama saya yang keras, saya sudah dibayar lunas oleh darah Yesus. Oleh karena itu, Tuhan Yesus mengingini saya dengan cemburu. Jadi kalau ada yang lain, kadang-kadang pangkat enggak, harta enggak, bisnis enggak, kerjaan enggak. Kadang-kadang pasangan hidup. Ada wanita ini, dengarkan ya anak-anak muda. Jangan Anda menukarkan mahar yang mahal, darah Yesus, dengan hanya mendapatkan pasangan hidup. Orang tua kalau cari pasangan hidup anaknya, saudara mesti prioritaskan Tuhan, harus nomor satu. Yang setuju katakan, jangan gini, Pak, ini cinta Tuhan tapi miskin. Yang kedua, ini kaya tapi nggak punya Yesus.
Tapi nggak punya Yesus, tapi kaya Pak. Satu hari siapa tahu lewat khotbah Pak Wiryo dia datang ke gereja. Sekarang saya tanya saudara, pilih mana? Yang A atau yang B? A, ada saya. Kalau nggak ada saya, pilih mantunya yang mana? A atau B? Tuh kan? Regu A atau A B? A. Regu B? Regu B kok A? Tetap teguh. Regu C? Ya ada Pak Wiryo. Enggak, kalau enggak ada. A atau B? Ada A, B gitu, ada yang gitu. Imannya mulai goncang. Saya berdoa sih supaya semua saudara aware. Serius nih, serius. Saya tidak mau habiskan waktu hanya menghabiskan waktu untuk menolong jemaat yang harus dipukul Tuhan, disingkirkan pasangannya, kerjaannya, hartanya, bisnisnya. Sayang, kita lebih baik mencintai Tuhan habis-habisan. Paulus menjelaskan bahwa orang Kristen harus menjadi milik Kristus. Milik kepunyaannya, sebab sudah dibeli dan lunas harganya. Sekarang bagian yang terakhir, saya akan menyampaikan dengan cepat. Apa Pak? Syarat sebagai seorang pengantin. Pertama, kalau tadi siapa yang akan masuk ya? Sekarang saudara saya siapkan saudara menjadi semua akan bisa masuk. Apa syarat-syarat menjadi pengantin Kristus? Pertama, saudara harus mengalami kelahiran baru. Bukan ke gereja. Saudara-saudara datang ke gereja, saya bersuka cita, saya berterima kasih. Tapi jangan berhenti di situ. Kenal Yesus secara pribadi. Gimana Pak caranya? Ikut TC 01. Saudara yang baru pertama kali atau mendengar kebenaran lewat khotbah ini, dan saudara belum pernah ngundang Tuhan Yesus dalam hidupmu, hari ini undang Tuhan Yesus dalam hidupmu. Dan bilang, Tuhan, aku nggak mau dari kata orang, bukan karena orang tuaku Kristen, tapi aku mau percaya kepada Yesus dan mengundang Tuhan Yesus secara pribadi dalam hidup saya. Dan kalau saudara pengen lebih dalam, Anda ikut TC 01, Transformation Class, yang 01, itu Personal Transformation. Jadi orang yang lahir baru, saudara akan dibenarkan. Peristiwa ini namanya justification. Peristiwa yang kedua, atau syarat yang kedua yang harus dilanjutkan, saudara harus belajar menguduskan diri. Atau orang-orang yang akan diangkat ada orang yang sudah dikuduskan atau sanctified, atau biasa disebut juga sanctification, proses pengudusan diri. Pak, pengantin kenapa sih harus kudus? Sebab pakaiannya putih bersih, itu lambang daripada kekudusan. Pengantin itu harus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan dan menjadi serupa dengan Yesus. Nanti pada serial berikutnya saya berkenaan dengan perubahan tahun. Nanti saya akan selesai return the return. Tuhan minta supaya saya mempersiapkan saudara semua, hidup saudara serupa dengan Kristus. Sebab saudara sudah breakthrough, Anda sudah mengalami kemenangan, hidup saudara sudah punya impact. Tuhan bilang kamu mesti mempersiapkan jemaat masuk di dalam keserupaan dengan Kristus. Untuk bisa serupa dengan Kristus, maka Tuhan menguduskan. Kata kudus berasal dari kata kedes. Apa sih Pak kedes itu? Kedes itu artinya kudus. Kedes artinya kudus. Jadi to separate, ya sama tuh, kudus atau separate, dipisahkan cara hidup saudara dari cara dunia ini. Jadi kata kudus atau kedes artinya itu dipisahkan. Jadi kalau saudara punya cara hidup yang berbeda dengan cara orang lain, so pasti cara bisnis berbeda dengan orang lain, so pasti. Ada seorang hamba Tuhan namanya Max Lucado, dia berkata begini, if we are to be like Jesus, we must have regular time of talking to God and listening to His word.
Kalau kita pengen hidup seperti Yesus, kita mesti secara reguler memberikan waktu berbicara dengan Tuhan dan mendengarkan firman-Nya. Setiap kali saya tekankan kepada saudara, terus menerus membaca firman Tuhan. Rick Warren dia berkata gini, hamba Tuhan yang saya respect, sampai hari ini masih melayani Tuhan. God's ultimate goal for your life on earth is not comfort. Kerinduan Tuhan, tujuan Tuhan dalam hidup saudara bukan nyaman. Itu sebabnya, ayo saudara yang terlalu nyaman belum kebaktian di rumah, ayo bangkit keluar dari kenyamananmu. Pak, lah Bapak bikin online untuk siapa? Untuk orang-orang yang belum ke gereja. Saudara yang sudah boleh dan saudara biasa datang ke gereja, ayo ke gereja. Tapi yang belum ke gereja, itulah yang menjadi sasaran kenapa gereja kita sekarang melakukan hybrid atau online dan onsite. Jadi kebaktian kita akan hybrid ke depan. Tapi bukan untuk saudara yang sudah kebaktian, yang sudah jadi murid Kristus, yang sudah menjadi anak Tuhan. The ultimate goals for your life on earth is not comfort, bukan kenyamanan, but the character development. Tapi perubahan karakter dalam hidup kita. Itu sebabnya saya berdoa nanti ada orang-orang yang belum berani ke gereja, dia lewat online dulu. Setelah terima Yesus dia berani, dia ke gereja. Kalau saudara yang udah biasa ke gereja, setelah pandemi mesti gereja lagi dong. Amin apa amin? Ini contoh yang sudah ada hari ini. Saya senang sekali kebaktian pagi semakin banyak. Biasanya kebaktian pagi itu paling sulit. Orang BSD. Karena saya menggembalakan udah puluhan tahun, jadi saya ngerti tabiat-tabiatnya. Jadi kalau hari ini bisa lebih banyak dari minggu lalu, saya mengucapkan kamsia, CC, thank you. Karena mau bangun pagi. He wants you to grow and spiritually and become like Christ. Yang ketiga, syarat yang ketiga, membangun hubungan intim dengan Tuhan. Yang ketiga adalah membangun hubungan intim dengan Tuhan. Charles Stanley, dia berkata, our intimacy with God is a highest priority for our life. Determine the impact of our life. Jadi keintiman dengan Tuhan itu adalah prioritas tertinggi dalam hidup kita. Dan otomatis akan menentukan dampak hidup saudara. Pak, bagaimana supaya saya bisa hidup intim dengan Tuhan? Ini saran saya dari pengalaman saya jalan bersama dengan Tuhan. Nomor satu, orang berkata, Pak, saya pengen intim, saya pengen mendengar suara Tuhan. Coba saya tanya, siapa yang pengen dengar suara Tuhan? Tinggi-tinggi, angkat tanganmu, bilang, Tuhan. Yang keras, Tuhan, saya mau, saya pengen mendengar suara Tuhan. Oke, saya mau tuntun ini. Ada banyak orang yang bertanya kepada saya, Pak, bagaimana sih bisa mendengar suara Tuhan? Saran saya nomor satu, saudara sediakan waktu secara reguler untuk bersekutu dengan Tuhan dalam doa dan firman-Nya. Pak, kenapa sih mesti menyediakan waktu? Saudara, semakin saudara punya waktu dengan Dia, maka saudara otomatis akan mengenal pribadinya. Bahkan kalau saudara dengan pasanganmu ya, semakin saudara mengenal dia makin lama, suara sekalipun ada ini ya, suara wanita bicara satu-satu, saya bisa kenal suara Ibu Flora. Kenapa? Karena tiap hari nyanyiannya aku dengar. Nyanyi yang melengking, nyanyi yang turun, semua pernah aku dengar. Jadi saudara, semakin saudara rapat, semakin saudara sediakan waktu bersama dengan Tuhan, Tuhan akan banyak saudara kenali suaranya. Cobaan, ada yang bilang ini, Pak, saya kok nggak bisa dengar? Ya karena terlalu sibuk. Coba, kesibukan itu pembunuh saudara mendengar suara Tuhan. Coba saudara sediakan waktu, lalu saudara dengan sengaja bilang, Tuhan, aku pengen mendengar suara. Nanti kan Tuhan bicara.
Karena kau tunangannya. Businessman perlu dengar suara Tuhan. Saudara dengan akurat. Saya udah janji sama Tuhan. Tuhan, saya tidak akan mengerjakan sesuatu kalau Tuhan tidak suruh. Jadi kalau Tuhan suruh, saya harus kerjakan. Sekalipun berat, saya akan kerjakan. Kenapa? Karena saya kenal Dia, kenal Tuhan. Kalau saya nggak kerjakan, biasanya mampet tuh pelayanan. Pelayanan berikutnya mampet, nggak ngerti apa yang dilakukan. Sediakan waktu ya, hubungan dengan Tuhan. Jangan dialog, jangan monolog, tapi belajar dialog, ngobrol dengan Tuhan. Dan sediakan waktu. Tuhan gimana kalau begini? Kalau saudara kan kalau berdoa kan kayak orang berondong ya. Tuhan, tolong Tuhan, berkati Tuhan, tolong berkati Tuhan, tolong berkati pekerjaanku, istriku, anakku, Tuhan, tolong, kayak orang berondong. Saudara, lalu kalau Tuhan, gitu Tuhan mendengarkannya cuma udah gitu. Nah, kapan Tuhan ngomong? Coba kalau ngomong, Tuhan, kalau bisnis ini Tuhan kira-kira senang nggak? Gitu, Tuhan senang nggak? Walaupun nggak dijawab seketika, tapi saudara sudah ngobrol sama Tuhan. Tuhan, cocok nggak Tuhan? Ini saya kerjakan nggak? Tapi tiba-tiba di sini sedih. Nah, saudara langsung tahu, Tuhan nggak senang bisa lakukan. Walaupun belum ngomong, tapi saudara belajar step yang kedua. Ada seorang hamba Tuhan sebelum yang kedua. To strengthen our relationship with God, we need some meaningful time alone with Him. Tuh, jelas kan? Kalau pengen dekat dengan Tuhan, ya kita mesti harus dekat dengan sediakan waktu lah. Sekarang yang kedua, ini penting yang kedua. Saudara belajar terbuka dengan Tuhan apa adanya. Sehingga Tuhan itu lihat ketulusanmu dan lihat kemurnianmu. Ini penting banget ya. Waktu saya doa ini, Tuhan tuh bilang sama saya, kamu kasih tahu ya anak-anakku. Saya pernah ikut dalam satu seminar tentang mental health, kesehatan mental. Bahwa di Indonesia ini dari 4 orang, salah satunya itu sakit jiwa. Jadi dari 4 pendeta ada 1 pendeta sakit jiwa. Dari 4 jemaat ada 1 jemaat sakit jiwa. Tapi jangan langsung toleh-toleh ya. Kamu atau saya ya. Jangan toleh-toleh. Lalu kemudian dia itu menceritakan, kata si psikiater ini, ada cara merilis kesesakan. Saudara mesti belajar memproses kesesakan, kecewaan, sakit hati, apalagi itu. Pokoknya yang hati-hati gitu ya. Sakit hati, pahit hati, pokoknya yang hati-hati. Gimana caranya? Ada cara nulis. 2, sharing. Ya. Ada yang cerita kepada orang lain. Tapi saya cerita kepada si psikiater ini. Kalau saya kok nggak lakukan ini ya, saya kok nggak lakukan ini. Pergi ke konselor, saya juga nggak lakukan itu ya. Saya pergi ke psikiater, saya nggak lakukan itu ya waktu saya susah ya. Terus dia tanya, Bapak lakukan apa? Ini yang saya lakukan, saya ambil gitar kan murah. Terus saya petik aja gitar itu. Terus saya cerita aja, kalau saya lagi tertekan, saya nyanyi gini. Izinkanlah Tuhan setiap hariku masuk hadirat-Mu, bersekutu dengan-Mu. Buka yang tersembunyi, bukakanlah Tuhan, nyatakan isi hatimu, biar ku melakukan kehendak-Mu Tuhan. Terus dia tanya, terus Bapak kalau lakukan gitu gimana? Ya air mata tiba-tiba notos gitu. Terus
Saya cerita aja semua. Kalau saya lagi susah, saya lagi sedih, saya lagi takut, saya lagi tidak rasakan hadirat Tuhan, saya cerita semua. Izinkanlah Tuhan aku masuk dalam hadirat-Mu, biar aku merasakan tuntunanmu. Dan ketika air mata saya mengalir, makanya saya tidak pernah zaim. Sekalipun kadang-kadang di atas mimbar, saya bisa nangis neteskan air mata. Kenapa? Saya sedang berkomunikasi dengan Tuhan, dan Dia lagi bicara kepada saya. Apa kata psikiater? Dia bilang begini, Pak, dengarkan ini ya. Itu adalah cara yang tertinggi merilis semua kekecewaan, memproses semua sakit hati, merilis semua kepahitan, kedukaan, tekanan, stres yang ada dalam hidup kita. Saya agak shock mendengar itu. Saya bilang, bener dok, it's true, gak semua orang. Jadi saya mau nolongin saudara, gunakan kesempatan yang Tuhan beri. Tuhan pengen dengarkan saudara, dan ambil gitar. Yang gak punya gitar gimana Pak? Ambil piano. Kalau gak punya piano, ambil piring sama sendok. Pasti ada dong, ya toh? Izinkanlah Tuhan setiap hariku. Cek. Asik gak? Jadi saudara semua bisa merilis semua kesukaran saudara. Ternyata saya bilang, kenapa saya nggak bisa stres? I have a secret. Ternyata itu menurut psikiater, tuh ada Bu Flora, sama-sama kita belajar. Pak, kalau semua orang bisa kerjakan apa yang Bapak lakukan, nggak ada orang stres Pak, nggak ada psikolog, nggak perlu konselor. Karena mereka sudah bisa rilis, dan mereka akan sehat secara jiwanya. Kalau Anda sehat jiwamu, tubuhmu pun sehat. Berkatnya pun akan mengalir, pekerjaanmu pun akan diberkati, bisnismu pun akan melihat kebaikan dan kemurahannya. Yang percaya katakan amin. Jadi Tuhan tuh kadang-kadang perlu kemurnian hatimu. Waktu saudara murni, saudara waktu cerita dengan tulus, saudara pasti meneteskan air mata. Tapi yang Dia ingin berikutnya adalah, kalau Tuhan udah ngomong, saudara belajar mentaati. Sekarang ini bagian ini saya mau bicara. Kadang-kadang ada orang berkata gini kepada saya, Pak, dulu saya sering mendengar suara Tuhan. Terus, tapi sekarang saya tidak lagi mendengar suara Tuhan. Rata-rata kenapa Tuhan gak bicara lagi dan menuntun step berikutnya? Karena ada satu step langkah yang Dia mau saudara kerjakan dan Anda gak kerjakan. Cobaan. Kalau saya sudah kehilangan jejak, maka saya balik lagi dan saya spend waktu saya untuk saya punya sabat dengan Tuhan. Sabat itu untuk meredefine ulang kalau kompas kita salah. Makanya penting sekali saudara mentaati apa yang Tuhan suruh untuk kita kerjakan. Dan yang terakhir, lalu kita berdoa. Syarat pengantin wanita Kristus yang keempat adalah, saudara tadi yang pertama harus lahir baru atau justification. Yang kedua sanctification. Yang ketiga intimacy. Yang keempat glorified. Artinya orang yang ada di pesta kawin anak domba semuanya harus mempunyai tubuh kemuliaan. Tidak bisa saudara tanpa mengalami rapture atau tanpa saudara mengalami tubuh kemuliaan, saudara bisa naik bersama Tuhan di dalam kemuliaan. Saya berdoa supaya kebenaran ini menolong saudara. Dan orang Kristen tuh harusnya orang yang paling merdeka. Orang Kristen tuh orang yang harusnya menikmati kebahagiaan. Karena Anda bisa curhat dengan Tuhan. Dan Anda dipersiapkan Tuhan supaya saudara menikmati Tuhan setiap hari. Mari kita bangkit bersama-sama. Ku dekatkan hatiku padamu, ku condongkan pikiranku padamu, selaraskan kehendakku
mengikutimu. Ku relakan kau membentukku. Ku dekatkan hatiku padamu. Ku condongkan pikiranku padamu. Selaraskan kehendakku mengikutimu. Ku relakan. Sambil angkat tanganmu katakan, sebab ku mengerti kehendakmu yang terbaik bagiku. Jalan di depan tak seorang pun yang tahu, hanya Yesus yang menjamin hidupku. Saya mau berdoa terlebih dahulu. Mungkin ada saudara di tengah-tengah tekanan, saudara ada di tengah-tengah stres, saudara ada di tengah-tengah depresi, dan saudara dalam ketakutan, kekhawatiran. Kalau itu saudara, angkat tanganmu, angkat tanganmu, angkat tanganmu. Kau punya Tuhan yang begitu baik. Saya mau rilis pengurapan ini supaya saudara menikmati Tuhan kembali. Tuhan, aku minta lihat anak-anakmu yang mengangkat tangan dimanapun mereka berada. Alirkan urapanmu, alirkan sungaimu Tuhan. Alirkan sungaimu, alirkan airmu, alirkan kesegaranmu Tuhan. Oh, jama, jama, jama. Oh, shandarararararabu. Jama, jama, jama. Oh, shikararararabu se. Mari angkat semua dua tanganmu di hadapan Tuhan. Terima urapan khusus. Yes Lord, yes. Oh syakandararabose. Urapanmu mengalir, urapanmu mengalir. Oh sakarararalabayaso. Jama, 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 jama. Oh shakarararararalabu. Oh yes, oh yes, oh yes. Jama ya Tuhan. Uradalah para raba syakanararala. Pakai mereka. Siapkan mereka Tuhan. Oh syararararala. Oh syarararararala. Yes, yes. Penuh, 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 penuh. Jesus, Jesus. Oh syararararalabu. Tenggelamkan Tuhan, tenggelamkan. Tenggelamkan Tuhan umatmu, tenggelamkan, tenggelamkan. Oh syararararalabu. Oh syararararalabu. Bu Flora akan berdoa buat saudara. Kami bersyukur Tuhan buat waktu ibadah hari ini. Ya Tuhan. Kami percaya Engkau melawat setiap kami, anak-anak-Mu, baik yang ada di tempat ini, baik yang ada di rumah Tuhan. Kami berdoa, biarlah hari ini firman-Mu mengingatkan kami Tuhan, supaya kami terus meningkatkan level hubungan kami dengan Tuhan. Yeah. Tidak cukup kami menjadi domba, tidak cukup kami menjadi anak, tapi kami terus membangun level hubungan intim kami dengan Tuhan. Ajari kami, pertajam setiap telinga kami untuk mendengarkan Tuhan, sehingga kami mengerti jalan-jalan yang harus kami ikuti dan kami melaluinya dengan setia ya Tuhan.
Aku berdoa Engkau memberkati setiap umat-Mu Tuhan. Aku berdoa mereka yang dalam pergumulan Engkau menolong Tuhan. Ajari kami berani terus berpegang teguh, sebab Allah kami adalah Allah yang tidak tergoyahkan. Engkau Allah yang setia, yang akan pegang kami dengan tangan kanan-Mu yang beri kemenangan. Bahkan ketika kami sudah tidak mampu, Engkau akan menggendong kami. Ketika kami berseru kepadamu, Engkau menjawab kami dalam kesesakan. Dan Engkau menolong kami melewati setiap persoalan, supaya kami semua naik tingkat di hadapan-Mu Tuhan. Aku berdoa hari ini, kami berdoa anak-anak-Mu yang terbaring sakit di rumah Tuhan, Engkau menjamah Tuhan oleh bilur-bilur Yesus. Setiap kami yang sakit Kau jamah dan Kau sembuhkan Tuhan. Anak-anak-Mu dalam pergumulan Tuhan, baik itu pergumulan dalam hubungan, mengalami hubungan yang rusak, mengalami hubungan yang sakit, baik dengan orang tua, hubungan orang tua dengan anak Tuhan, hubungan dengan saudara Tuhan. Kami berdoa hubungan dengan pimpinan, hubungan dengan anak buah Tuhan, Engkau menolong. Aku berdoa kami merendahkan diri Tuhan. Kami merendahkan diri, biarlah kami boleh memperbaiki setiap hubungan yang rusak, karena kasih Kristus sudah dicurahkan dalam hidup kami Tuhan. Korakara papa para pako karakara kasikiri. Sekarang papa Engkau menolong anak-anak-Mu yang membutuhkan pekerjaan, mereka yang harus menyelesaikan pembayaran, pinjaman dan sebagainya. Engkau menolong Tuhan dalam setiap pergumulan, Engkau melewati ya Tuhan. Ajari kami berharap kepadamu. Dan kami percaya ketika kami sungguh-sungguh menyediakan waktu untuk mendengarkan Tuhan, Tuhan pasti berbicara. Sebab Engkau sangat ingin menuntun setiap kami. Engkau hendak mengajar dan menunjukkan kepada setiap kami jalan yang harus kami tempuh Tuhan. Aku berdoa, persiapkan kami sebagai mempelai-mempelai-Mu. Dewasakan umat-Mu Tuhan. Dewasakan umat-Mu. Bahkan kami berdoa, pagi ini secara khusus kami berdoa Tuhan, untuk keluarga besar kami, untuk saudara-saudara kami, untuk orang-orang yang kami doakan, untuk menerima keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Aku berdoa terjadi hujan lawatan Roh Kudus. Masa Pentakosta ketika ini terjadi hujan lawatan Roh Kudus. Anak-anak muda, remaja, mereka akan Kau curahkan dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Akan bangkit para nabi, rasul Tuhan, orang anak-anak muda yang sungguh-sungguh memberitakan firman Tuhan. Kami mau berdoa terjadi hujan keselamatan di antara anak-anak muda, terjadi hujan keselamatan buat jiwa-jiwa yang kami doakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pagi ini kami berkati bangsa dan negara kami, berkati bangsa dan negara kami, berkati presiden, wakil presiden yang ada, berikan hikmat, kekuatan, keteguhan hati Tuhan. Engkau menolong presiden kami dengan penuh hikmat untuk menyelesaikan setiap persoalan yang ada di bangsa ini Tuhan. Kami berdoa buat semua kementerian, jajaran menteri, kami berdoa buat semua dinas, kementerian, kami berdoa biar Engkau menolong Tuhan. Bersama-sama kami membangun bangsa ini untuk kemuliaan Tuhan. Kami berdoa tidak ada lagi yang mencari keuntungan bagi dirinya sendiri, tapi semua kami bekerja sama membangun negara kesatuan Republik Indonesia Tuhan. Terima kasih, berkati para gubernur yang ada daerah-daerah Tuhan. Terima kasih, kami melihat pembangunan yang terjadi dari Indonesia di ujung barat sampai di ujung timur Tuhan. Dari yang paling utara sampai paling selatan Engkau memberikan pembangunan buat bangsa ini Tuhan. Kami berdoa, terima kasih Tuhan. Berkati pemerintahan di sekitar di mana kami berada, di mana kami bekerja. Berkati perusahaan di mana kami bekerja Tuhan. Berkati Tuhan, kami melepaskan berkat-Mu atas tempat di mana kami berada, tempat di mana kami bekerja Tuhan, keluarga di mana kami tinggal. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur buat para pelayan-Mu, hamba-hamba-Mu yang melayani pagi hari ini Tuhan. Biar semuanya kami persembahkan untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kita untuk menerima perjamuan kudus setelah Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Kita siapkan roti dan anggur. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Dia mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kekasih-kasih Kristus, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Yesus.
Mari kita makan dalam nama Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu dia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Kekasih-kasih Kristus, bukankah anggur yang ada dalam cawan ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Kita sembah Dia, kita naikkan syukur. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih buat korban-Mu. Kau lihat anak-anak-Mu. Walaupun kami terpisah dengan jarak, tapi tangan-Mu tidak kurang panjang untuk menjamah mereka. Jamah Tuhan. Yang berbeban berat Kau berikan kelegaan. Jamah. Yang sakit Kau jamah Tuhan, dengan kuasa-Mu Kau sembuhkan. Yang mengalami pintu-pintu yang tertutup, jamah Tuhan. Berikan terobosan berikan Tuhan. Bahkan yang berputus asa, Tuhan Kau berikan asa yang baru, pengharapan yang baru. Bangkitkan iman mereka, kuatkan mereka, teguhkan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih. Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Katakan terima kasih. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Mari angkat kedua tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Biar kiranya berkat damai sejahtera yang melimpah dari Allah Bapa, kasih dan cinta Tuhan Yesus, persekutuan, pertolongan, perlindungan dan kuasa dari Allah Roh Kudus menyertaimu mulai pagi ini, siang ini, bahkan sampai selamanya. Kita yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.